Waktu Kongres Gangki, waktu itu beliau juga sebagai salah satu pembicara di Nasi. Kenapa? Karena orang biasanya itu jadi ketua umum baik Gangki GMKI untuk menjadi batu loncatan kepada salah satu kontestan politik misalnya seperti. Tapi Michael sudah jadi DPR tapi mau jadi ketua umum. Itu berarti ada risiko-risiko yang akan diterima. Dan secara jujur, saya sama sekali waktu pada saat Kongres Gangki gak ada pun sedikit selera untuk mau menjadi ketua umum Gangki. Tapi tiba-tiba terbawa diri sendiri, teman-teman mendukung, Pak Edo dan beberapa senior itu mendukung, teman-teman dari daerah mendukung. Ya akhirnya mayoritas itu terpilih. Pada akhirnya yang ada pada diri saya adalah beban pelayanan. Tetapi itulah sudah menjadi komitmen saya. Karena jujur saja, figurisasi ini juga adalah hal yang sangat penting untuk mendinamisir sebuah organisasi. Tanpa ada figur yang bukan berarti kita mau menyombongkan diri atau layak tidak layak, bukan soal itu. Itu yang menjadi hal yang penting. Saya mengambil ini, saya sudah tahu apa risiko yang harus saya tanggung. Dan oke, berjalan seperti ini. Kalau tidak, maka kondisinya ini akan seperti yang tadi kita diskusikan. Pada akhirnya kembali lagi kepada hal yang sifatnya pendanaan. Saya mantan bendahara umum PPGMKI. Bung Edo ketua umum, Barita adalah Syekum. Saya punya kegelisahan manakala para korwil itu datang ke Jakarta dengan laporannya itu luar biasa banyaknya. Laporan itu punya biaya fotokopi itu lebih banyak daripada biaya laporan itu sendiri. Pusing aku di ruang kecil itu. Lalu sementara kita dapat dana dari USF itu kalau tidak salah sudah sekitar 6 ribuan waktu itu sudah turun. 6 ribuan waktu itu di kurs. Untung waktu itu kita tertolong dengan situasi kursnya itu melambung waktu itu. Kursnya waktu itu kan biasanya kan 2.500, tapi waktu itu kan dia melejit dari 10.000 lebih, ya kan? Jadi 6 ribuan ya, untunglah ada sekitar 60-an juta untuk membiayai kongres. Pusing benar, saya benar-benar pusing sekali. Belum lagi aparat PP-nya. Aparat PP itu ada berapa belas orang, itu kan tiap bulan harus kan ada transportnya. Ini bagaimana? Jadi saya tahu betul, saya memahami betul bagaimana saling baskul. Saya tahu persis. Sehingga pada saat saya mengambil ketua umum Gangki, saya sudah tidak lagi memikirkan senior dalam pengertian, dalam perspektif pendanaan, karena saya tahu begitu. Saya tahu persis. Kalaupun senior ada dalam berbagai kelebihan, oke. Tapi untuk melakukan sesuatu yang sifatnya datang setiap saat dengan proposal, kan capek juga orang setiap saat. Kadang-kadang kalau kita di DPR saja, saya ini dapilnya Papua Barat, yang datang banyak itu orang Maluku. Ini sangat ini sekali ya. Inilah situasi saya tahu persis dapur daripada Salemba 10 karena memang saya tumbuh saya besar di situ ya sudah. Makanya saya melakukan MOU supaya beberapa program ini itu bisa ada pemberdayaan daripada pemuda di sana. Kita ngomong fungsi dan peran, tetapi lahan zona itu tidak kita berikan. Ini juga pusing. Saya juga mau MOU dengan koperasi, UKM dan koperasi, karena di situ pasar saya mau jadi beberapa menteri yang saya bisa ini. Saya mau tuh departemen yang derivatif sifatnya, supaya ada dia punya dinas-dinas di bawah supaya lebih mudah teman-teman yang ada di masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Akhirnya kan sekarang lumayan beberapa provinsi itu berjalan. Ya ini kondisi faktual yang harus kita gumuli secara bersama-sama terkait dengan masalah GMKI. Saya setuju dengan Pak Paul, katakan kita ini kan juga banyak OKP.
konkretnya GMKI ini, kan kita sudah 3 punya medan pelayanan, ya kan? Yaitu antara lain perguruan tinggi, gereja dan masyarakat, ya kan? Nah, ini kita konkretkan saja, jangan kita bias lagi misalnya gitu. Orientasinya kemana? Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya teknis yang dilakukan oleh OKP yang lain gitu. Mungkin lebih mempertajam, memperdalam keilmuan dalam berbagai diskusi-diskusi yang pada akhirnya pada saat keluar dari PP misalnya, ini bisa terpakai pola-pola pikir ini. Seperti itu, pas keluar dari PP, dia mantan PP, berarti dia punya kualitasnya terukur, ya kan? Nah, itu seperti itu, karena apa? Selama 2 tahun betul-betul kita itu masuk dalam event-event diskusi yang sifatnya kontekstual. Nah, pada saat itu kita terpakai oleh senior-senior, mau senior A, senior B, senior C. Itulah kira-kira harus kita lakukan seperti itu, saya rasa. Saya juga melihat bahwa apa yang diusulkan Bung Alde tadi, saudara-saudara sekalian, secara jujur, saya mengatakan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kita melibatkan sahabat-sahabat kita yang lain. Saat ini kita kan dihitung. Lihat saja, ketua umum misalnya Ansor, saudara Musron, dia sampai turun juga di Yasmin, ya kan, seperti itu. Kita harus sudah melakukan aliansi-aliansi strategis seperti ini. Pada saat reformasi misalnya ada aliansi strategis waktu itu melalui FKPI, Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia,